Mengapa para wali menangis saat salat? Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kalian bertanya dalam hati, mengapa para wali Allah, para kekasihnya, justru menangis bahagia saat mereka berdiri dalam salat? Mengapa di saat sebagian besar manusia merasa salat hanyalah kewajiban yang berat, para ahli makrifat justru merindukannya seperti seorang musafir yang merindukan rumahnya sendiri? Ada sesuatu yang mereka rasakan, yang mungkin belum pernah kita rasakan. Ada sebuah rahasia yang tersembunyi di balik setiap takbir, setiap rukuk, setiap sujud, dan setiap tarikan napas yang keluar dari dada manusia. Rahasia itu disebut oleh para arif billah dengan satu huruf yang sangat singkat, namun sangat dalam. Hu. Bukan sekadar suara. Bukan sekadar lafaz. Bukan sekadar simbol dalam ilmu tasawuf. Tetapi sebuah pintu rahasia menuju kehadiran Allah di dalam hati manusia. Sahabatku, mungkin selama ini kita sudah bertahun-tahun salat. Kita hafal bacaan demi bacaan. Kita tahu gerakan demi gerakan. Kita tahu kapan harus berdiri, kapan harus rukuk, kapan harus sujud. Namun mengapa hati kita masih terasa kosong? Mengapa setelah salat, dada kita masih penuh kecemasan? Mengapa pikiran kita masih dipenuhi urusan dunia bahkan ketika dahi sedang menyentuh sajadah? Barangkali, karena selama ini kita baru mengenal bentuk salatnya, tetapi belum mengenal ruhnya. Kita baru mengenal gerakannya, tetapi belum mengenal siapa yang sedang kita hadapi di dalam salat itu sendiri. Dan disinilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuka sebuah tabir yang sangat dalam. Beliau menjelaskan bahwa di balik semua bacaan salat, ada satu getaran yang menjadi inti dari seluruh perjalanan ruhani manusia kepada Tuhannya. Getaran itu adalah Hu. Dia, Sang Maha Ada. Sang pemilik napas kita. Sang pemilik hidup kita. Sahabat, coba rasakan sejenak napas kalian sekarang. Tarik perlahan, lalu hembuskan perlahan. Jika kita benar-benar diam dan mendengarkan dengan hati yang tenang, ada suara samar yang seakan keluar dari kedalaman dada kita. Hu, hu, hu. Seolah seluruh tubuh kita sedang berzikir tanpa kita sadari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa bahkan sebelum lisan manusia mengenal nama Allah, tubuh manusia sebenarnya sudah bersaksi tentang keberadaannya melalui napasnya sendiri. Betapa dekatnya Allah kepada kita. Begitu dekat, sampai-sampai setiap tarikan napas kita sebenarnya adalah bukti bahwa Dia masih mengizinkan kita hidup. Namun sayangnya, manusia terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa mendengarkan suara ruhnya sendiri. Kita sibuk memperbaiki kehidupan luar, tetapi lupa merawat kehidupan batin. Kita sibuk terlihat baik di hadapan manusia, tetapi lupa menghadirkan hati di hadapan Allah. Akibatnya, salat terasa kering. Salat terasa terburu-buru. Salat terasa seperti kewajiban yang ingin segera diselesaikan. Padahal bagi para wali Allah, salat adalah tempat pulang. Tempat beristirahat. Tempat menangis. Tempat mencurahkan seluruh luka kehidupan kepada Sang Pemilik langit dan bumi. Sahabat yang kucintai karena Allah, dalam perjalanan kali ini, kita tidak hanya akan membahas tentang gerakan salat secara lahiriah. Kita akan menyelami rahasia batin di baliknya. Kita akan belajar bagaimana para pecinta Allah menghadirkan hatinya saat berdiri di atas sajadah. Kita akan mencoba memahami bagaimana satu huruf sederhana bernama Hu mampu mengubah salat yang tadinya terasa berat, menjadi pernya orang beriman. Sebuah perjalanan naik menuju hadirat Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan salat seperti sebuah tangga cahaya. Namun seseorang tidak akan mampu naik ke langit spiritual jika hatinya masih terlalu berat membawa beban dunia. Disinilah makna Hu menjadi sangat penting. Hu adalah penyuci batin. Hu adalah pengingat bahwa hidup ini sepenuhnya bergantung kepada Allah. Sahabat, bayangkan sebuah lampu yang menyala terang. Orang awam mungkin hanya melihat lampunya. Tetapi seorang yang memahami hakikat akan bertanya, apa yang membuat lampu itu hidup? Jawabannya adalah listrik. Lampu hanyalah bentuk luar.
Sedangkan listrik adalah tenaga tersembunyi yang menghidupkannya. Begitulah salat kita. Bacaan-bacaan seperti Allahu Akbar, Al-Fatihah, rukuk, dan sujud adalah bentuk luarnya. Tetapi yang menghidupkan semuanya adalah kesadaran akan Hu. Allahu Akbar adalah nama yang diucapkan lisan. Sedangkan Hu adalah tenaga spiritual yang menghidupkan hati. Tanpa kesadaran itu, salat hanya menjadi gerakan tubuh yang kosong. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengingatkan bahwa Allah tidak melihat indahnya suara kita saat membaca Al-Quran di dalam salat. Allah melihat siapa yang hadir di balik suara itu. Apakah hati kita benar-benar hadir? Ataukah tubuh kita saja yang berdiri sementara pikiran kita sedang berjalan ke pasar, ke kantor, atau ke urusan dunia lainnya? Sahabat, inilah sebabnya para wali Allah sangat menjaga napas mereka saat salat. Karena mereka memahami bahwa napas adalah jembatan antara tubuh dan ruh. Saat mereka berdiri sebelum takbir, mereka tidak langsung terburu-buru membaca. Mereka diam sejenak, menenangkan hati, merasakan napas. Merasakan bahwa setiap udara yang masuk ke paru-paru adalah pemberian Allah. Dan setiap udara yang keluar adalah tanda bahwa hidup mereka sepenuhnya berada dalam genggamannya. Betapa indahnya kesadaran itu. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa ketika seorang hamba mulai sadar terhadap napasnya, maka perlahan-lahan ia akan sadar terhadap kehadiran Allah. Karena napas tidak pernah berdusta. Saat manusia bisa membohongi orang lain dengan lisannya, napas tetap berkata jujur bahwa dirinya hanyalah makhluk lemah yang bergantung kepada Tuhan. Maka sebelum takbir, hadirkan kesadaran itu. Tarik napas perlahan. Lalu bayangkan semua kesombongan keluar bersama hembusan napasmu. Buang rasa ingin dipuji. Buang rasa merasa lebih baik dari orang lain. Buang kegelisahan dunia. Buang luka-luka yang selama ini memenuhi dadamu. Lalu katakan dalam hati, "Ya Allah, saat ini hanya Engkau yang ingin aku hadapi." Sahabat, disinilah letak rahasia besar para ahli makrifat. Mereka tidak memasuki salat hanya dengan tubuh. Mereka masuk dengan hati yang telah dibersihkan perlahan-lahan. Karena mereka tahu, salat yang hidup bukanlah salat yang paling panjang bacaannya, tetapi salat yang paling hidup kehadiran hatinya. Banyak manusia salat bertahun-tahun, tetapi tidak pernah benar-benar bertemu Allah di dalam salatnya. Mengapa? Karena mereka hanya menghafal bacaan, tanpa menghadirkan rasa. Padahal dalam tasawuf, rasa lebih penting daripada sekadar suara. Hu adalah rasa itu. Hu adalah kesadaran bahwa kita sedang berdiri di hadapan raja dari segala raja. Dan saat kesadaran itu mulai tumbuh, salat tidak lagi terasa membosankan. Salat menjadi tempat pulang. Tempat hati beristirahat dari hiruk-pikuk dunia. Tempat seorang hamba meletakkan seluruh beban hidupnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa puncak tauhid bukan hanya mengucapkan bahwa Allah itu esa. Tetapi ketika hati benar-benar tidak melihat apapun selain Dia. Inilah makna terdalam dari Hu. Bukan lagi tentang aku. Bukan lagi tentang dunia. Bukan lagi tentang manusia. Tetapi hanya Dia. Dan ketika seorang hamba sampai pada rasa itu, ia akan memahami mengapa pada atas sajadah, jiwa mereka masih berjalan-jalan di pasar dunia. Inilah sebabnya banyak salat tidak membekas. Karena manusia masuk ke dalam salat sambil membawa tas dunia. Tubuhnya memang menghadap kiblat, tetapi pikirannya sibuk membuka isi tas itu. Memikirkan pekerjaan, memikirkan konflik, memikirkan media sosial, memikirkan pujian manusia. Dan akhirnya salat hanya menjadi aktivitas fisik tanpa cahaya. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa setelah takbir, seorang hamba sebenarnya telah masuk ke wilayah suci. Wilayah yang seharusnya hanya dipenuhi oleh Allah. Sama seperti orang yang berihram saat haji. Setelah takbir, hati kita seharusnya juga memasuki keadaan ihram spiritual. Di dalam wilayah itu, tidak ada ruang bagi selain Hu. Maka jangan terburu-buru saat bertakbir. Diamlah sejenak sebelum mengangkat tangan. Tarik napas perlahan. Sadari bahwa Allah sedang memanggilmu untuk menghadapnya. Lalu ketika tangan mulai terangkat, bayangkan seluruh beban hidup jatuh berguguran dari ujung jari-jarimu. Rasakan dunia perlahan menjam. Dan saat kedua tangan bersedekap di dada, rasakan bahwa kini hanya ada dirimu dan Allah.
Betapa indahnya momen itu jika benar-benar dihayati. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa ketika seorang hamba menghadirkan makna saat takbir, maka nurul iman akan masuk ke dalam dadanya. Cahaya keimanan itu membuat hati terasa lapang, membuat jiwa terasa ringan, membuat salat terasa seperti tempat pulang. Namun cahaya itu tidak akan masuk ke hati yang masih penuh kesombongan. Karena cahaya Allah tidak masuk ke hati yang terlalu sesak oleh ego dunia. Sahabat, kadang kita bertanya, mengapa setelah salat aku masih mudah marah? Mengapa aku masih gelisah? Jawabannya seringkali bukan pada panjang pendeknya salat kita, tetapi pada kualitas takbir kita. Karena jika pintu masuknya saja sudah dipenuhi dunia, maka isi salat kita pun akan dipenuhi dunia. Itulah sebabnya para wali Allah sangat menjaga momen takbiratul ihram. Bagi mereka, itu bukan gerakan biasa. Itu adalah perjanjian suci. Perjanjian bahwa selama beberapa menit ke depan, mereka hanya akan setia kepada Allah. Hanya kepada-Hu. Sahabat yang kucintai karena Allah, jika di tengah salat pikiranmu mulai melayang, jangan panik. Jangan marahi dirimu sendiri. Syekh Abdul Qadir mengajarkan jalan yang lembut. Beliau berkata bahwa ketika pikiranmu lari kepada dunia, kembalikan lagi dengan kalimat Allahu Akbar. Katakan perlahan di dalam hati, Allah lebih besar daripada masalahku. Allah lebih besar daripada ketakutanku. Allah lebih besar daripada luka hidupku. Lalu kembali sadar pada napasmu. Kembali sadar pada Hu. Jadikan Hu sebagai jangkar jiwamu. Karena tanpa jangkar itu, hati manusia mudah hanyut oleh ombak dunia. Sahabat, takbiratul ihram sejatinya adalah gerbang kemerdekaan ruh. Di sanalah seorang hamba belajar melepaskan dunia sejenak agar bisa benar-benar merasakan kedekatan dengan Allah. Dan ketika seseorang berhasil masuk melalui gerbang itu dengan hati yang bersih, maka salatnya tidak lagi terasa seperti kewajiban. Salat berubah menjadi pertemuan yang dirindukan. Pertemuan antara ruh yang lelah dengan Tuhannya yang maha menenangkan. Maka mulai hari ini, jangan lagi bertakbir dengan tergesa-gesa. Rasakan setiap gerakannya. Hayati setiap kalimatnya. Dan saat tanganmu terangkat, biarkan dunia runtuh perlahan di belakang punggungmu. Karena hanya hati yang kosong dari dunia, yang mampu dipenuhi oleh cahaya Hu. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita melewati gerbang takbiratul ihram dan mencoba meninggalkan dunia di belakang punggung kita, kini kita sampai pada puncak dari seluruh perjalanan rohani dalam salat. Sebuah tempat yang paling sunyi, namun paling dekat dengan Allah. Sujud. Inilah titik di mana seorang manusia benar-benar belajar menjadi hamba. Bukan di hadapan manusia. Bukan di hadapan jabatan. Bukan di hadapan dunia. Tetapi di hadapan Sang Pencipta langit dan bumi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa sujud bukan sekadar gerakan tubuh menempelkan dahi ke lantai. Sujud adalah penghancuran ego. Sujud adalah runtuhnya kesombongan manusia. Sujud adalah saat seorang hamba berkata dalam diam, "Aku tiada, hanya Dia yang ada." Sahabat, coba renungkan sejenak. Kepala adalah bagian tubuh manusia yang paling tinggi dan paling mulia. Di sanalah otak berpikir. Di sanalah manusia merasa hebat. Di sanalah lahir rasa sombong dan merasa lebih baik daripada orang lain. Namun dalam sujud, bagian paling mulia itu justru diletakkan sejajar dengan tanah. Mengapa? Karena jalan menuju Allah tidak bisa dilalui oleh ego yang tinggi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa selama manusia masih dipenuhi rasa, aku, maka hijab antara dirinya dengan Allah akan tetap tebal. Aku yang paling benar. Aku yang paling suci. Aku yang paling pintar. Aku yang paling berjasa. Semua itu adalah dinding yang menghalangi cahaya Allah masuk ke dalam hati. Dan sujud hadir untuk menghancurkan semua itu. Saat dahi menyentuh tanah, seorang hamba sedang mengingat asal-usulnya. Bahwa ia diciptakan dari tanah. Bahwa ia akan kembali menjadi tanah. Dan bahwa seluruh kesombongan dunia suatu hari akan berakhir di dalam kubur yang sunyi. Betapa dalam makna sujud itu. Tidak heran Rasulullah bersabda bahwa posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat sujud. Karena di titik itulah manusia paling jujur, paling lemah, paling kecil,
Dan justru di saat manusia merasa paling kecil di hadapan Allah, saat itulah Allah mendekatkannya kepada rahmat-Nya. Sahabat, dalam sujud kita membaca, Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Lihatlah rahasianya. Saat tubuh kita berada di posisi paling rendah, justru kita sedang mengakui ketinggian Allah yang paling sempurna. Inilah puncak tauhid. Ketika manusia berhenti meninggikan dirinya sendiri, lalu mulai meninggikan Tuhannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa sujud adalah tempat pulangnya ruh kepada asal cahayanya. Ruh manusia berasal dari cahaya Allah. Dan ruh itu selalu rindu kembali kepada sumbernya. Namun selama manusia terlalu sibuk dengan dunia, ruh itu tertutup oleh debu-debu dosa dan kelalaian. Maka dalam sujud, ruh seperti diberi kesempatan untuk bernapas kembali. Untuk kembali mendekat kepada cahaya yang selama ini dirindukannya. Para ahli tasawuf menyebut keadaan ini sebagai mati sebelum mati. Bukan mati jasad, tetapi matinya ego, matinya hawa nafsu, matinya kesombongan. Yang hidup hanyalah kesadaran tentang Dia, yang maha ada. Sahabat yang dimuliakan Allah, pernahkah kalian merasa begitu lelah menjalani hidup? Lelah menghadapi manusia, lelah memikul masalah, lelah menyimpan luka. Kadang kita tersenyum di depan orang lain, tetapi hati kita sebenarnya sedang runtuh perlahan. Dan anehnya, tidak semua luka bisa diceritakan kepada manusia. Ada luka yang hanya bisa dipahami oleh Allah. Itulah sebabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan agar seorang hamba menjadikan sujud sebagai tempat menumpahkan seluruh beban hidupnya. Saat dahi menyentuh sajadah, tumpahkan semuanya. Kesedihanmu, ketakutanmu, kekecewaanmu, tangismu yang selama ini kau sembunyikan. Biarkan Allah mendengar semuanya. Karena adalah tempat bersandar bagi hati yang lelah. Sahabat, banyak orang sujud dengan tubuhnya, tetapi hatinya tetap berdiri tegak dengan kesombongan. Inilah yang disebut Syekh Abdul Qadir sebagai sujud yang belum sempurna. Sujud sejati bukan hanya badan yang turun, tetapi hati juga ikut tunduk. Hati ikut hancur. Hati ikut menangis. Hati ikut merasa bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa tanpa Allah. Saat itulah hijab-hijab dosa mulai tersingkap perlahan. Kabut kelalaian mulai menipis. Dan cahaya Allah mulai masuk ke dalam dada manusia. Namun Syekh Abdul Qadir juga memahami bahwa manusia adalah makhluk yang mudah lalai. Kadang saat sujud, pikiran kita tiba-tiba melayang. Teringat pekerjaan. Teringat masalah rumah tangga. Teringat urusan dunia. Lalu kita kecewa kepada diri sendiri. Tetapi Syekh Abdul Qadir mengajarkan pendekatan yang sangat lembut. Beliau berkata, jangan kasar kepada dirimu sendiri. Jika pikiranmu lari, jemputlah kembali dengan kasih sayang. Kembali sadari napasmu. Kembali ingat Kembali hadirkan Allah dalam hatimu. Karena perjalanan menuju khusyuk bukan tentang menjadi sempurna dalam semalam, tetapi tentang terus kembali kepada Allah, lagi dan lagi. Sahabat, orang yang sering bersujud dengan hati yang hidup akan perlahan berubah. Sujud akan melahirkan pribadi yang lembut, karena ia sadar dirinya hanyalah tanah. Sujud akan melahirkan pribadi yang rendah hati, karena ia tahu semua yang dimilikinya hanyalah titipan Allah. Dan sujud akan melahirkan pribadi yang penuh kasih sayang, karena ia sudah merasakan kasih Allah di dalam sujudnya sendiri. Itulah mengapa para wali Allah sangat mencintai sujud. Bagi mereka, sujud bukan beban. Sujud adalah tempat pulang, tempat istirahat ruh, tempat menangis tanpa malu, tempat seorang hamba meletakkan seluruh dirinya di hadapan Tuhan. Sahabat yang kucintai karena Allah, mulai malam ini, jangan terburu-buru bangkit dari sujudmu. Diamlah sejenak. Nikmati kehancuran egomu. Nikmati rasa kecilmu di hadapan Allah. Biarkan hatimu benar-benar jatuh bersimpuh di hadapannya. Karena saat manusia rela merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah sendiri yang akan meninggikan derajatnya. Sebagaimana pesan indah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rendahkan dirimu di hadapan Allah, maka Dia akan meninggikanmu di hadapan makhluk. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita menyelami rahasia sujud dan merasakan bagaimana seorang hamba meleburkan egonya di hadapan Allah,
kini kita memasuki satu pembahasan yang sangat penting. Karena sejatinya, ukuran keberhasilan salat bukan hanya terlihat saat seseorang berada di atas sajadah, tetapi terlihat saat ia kembali berjalan di tengah kehidupan manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa salat yang benar pasti meninggalkan bekas di dalam akhlak. Jika seseorang rajin salat tetapi lisannya masih menyakiti, hatinya masih dipenuhi kebencian, dan perilakunya masih penuh kezaliman, maka ada sesuatu yang belum hidup dalam salatnya. Karena salat bukan sekadar ritual tubuh. Salat adalah proses perubahan jiwa. Sahabat, banyak orang mampu terlihat khusyuk di dalam masjid. Namun begitu keluar dari pintu masjid, wajahnya kembali keras. Mudah marah, mudah menghina, mudah iri, mudah melukai hati orang lain. Padahal para wali Allah tidak hanya membawa salat di atas sajadah. Mereka membawa cahaya salat ke dalam kehidupan sehari-hari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengibaratkan orang yang benar-benar khusyuk dalam salat seperti seseorang yang masuk ke dalam ruangan penuh parfum. Meskipun ia sudah keluar dari ruangan itu, aroma wanginya tetap menempel di tubuhnya. Begitulah seharusnya salat. Aroma spiritualnya harus terasa dalam perilaku kita, dalam cara kita berbicara, dalam cara kita memperlakukan manusia, dalam cara kita menghadapi masalah hidup. Karena jika seseorang benar-benar bertemu dengan Hu di dalam salatnya, maka ia tidak mungkin hadir di setiap tempat, melihat setiap niat, mendengar setiap ucapan, dan mengetahui setiap rahasia hati. Sahabat, jika kalian ingin tahu apakah kembalilah kepada Hu, karena di sanalah hati menemukan rumahnya, di sanalah jiwa menemukan ketenangannya, dan di sanalah seorang hamba akhirnya memahami bahwa selama ini yang ia cari di dunia ternyata hanyalah Allah. Sebagaimana pesan indah dari perjalanan ini, Hu adalah alamat rumah kita yang asli. Sahabat yang dirahmati Allah, akhirnya sampailah kita di penghujung perjalanan ruhani yang panjang ini. Perjalanan tentang sebuah rahasia yang sangat sederhana, namun begitu dalam. Rahasia tentang Hu, tentang napas, tentang salat, tentang kerinduan seorang hamba kepada Tuhannya. Dan mungkin sekarang kita mulai memahami mengapa para wali Allah bisa menangis saat salat. Karena bagi mereka, salat bukan sekadar kewajiban. Salat adalah perjumpaan. Salat adalah tempat pulang. Salat adalah ruang paling sunyi di mana seorang hamba bisa melepaskan seluruh topeng dunianya, lalu berdiri apa adanya di hadapan Allah. Sahabat, kita telah belajar bersama bahwa Hu bukan sekadar bunyi. Hu adalah kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini sepenuhnya milik Allah. Kesadaran bahwa setiap napas yang kita hirup bukan milik kita. Kesadaran bahwa hati manusia hanya akan tenang ketika kembali kepadanya. Kita belajar bahwa dalam setiap tarikan napas, sebenarnya ruh kita sedang memanggil Tuhan. Kita belajar bahwa takbiratul ihram adalah momen menghancurkan dunia di dalam hati. Kita belajar bahwa sujud adalah tempat meleburkan ego. Dan kita belajar bahwa salat sejati harus melahirkan akhlak yang lembut, penuh kasih sayang, dan menenangkan bagi sesama. Semua rahasia itu pada akhirnya membawa kita kepada satu kesimpulan besar. Bahwa tujuan salat bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi untuk membangunkan hati yang selama ini tertidur oleh dunia. Sahabat yang kucintai karena Allah, jika hari ini ada bagian dari pembahasan ini yang menyentuh hatimu, jangan biarkan rasa itu berlalu begitu saja. Karena bisa jadi, itu adalah panggilan halus dari Allah agar kita mulai memperbaiki hubungan kita dengannya. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa pulang kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita terlalu sering berbicara dengan manusia, hingga lupa berbicara dengan Allah di dalam sujud. Dan mungkin melalui perjalanan ini, Allah sedang mengetuk hati kita perlahan. Mengajak kita kembali mengenalnya, mengajak kita kembali mencintai salat, mengajak kita kembali mendengar suara Hu yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Sahabat, saya percaya, di balik layar ini bukan hanya ada penonton, tetapi ada jiwa-jiwa yang sedang mencari ketenangan. Ada hati yang sedang lelah. Ada seseorang yang diam-diam menangis dalam hidupnya. Ada seseorang yang mungkin sudah lama salat, tetapi baru kali ini mulai merasakan maknanya. Dan jika kalian merasa perjalanan ini memberi manfaat bagi hati kalian,
saya ingin mengajak kalian menjadi bagian dari keluarga cahaya ini. Sebuah ruang kecil tempat kita belajar bersama, bukan untuk merasa paling suci, tetapi untuk sama-sama pulang kepada Allah. Maka jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal perjalanan ruhani berikutnya. Karena insya Allah, di channel ini kita akan terus belajar tentang makrifat, tasawuf, ketenangan hati, dan rahasia mendekat kepada Allah dengan cara yang lembut dan menenangkan jiwa. Dan jika kalian merasa video ini bisa menjadi cahaya bagi orang lain, bagikanlah. Mungkin bagi kita ini hanya sebuah video. Tetapi bagi seseorang di luar sana, bisa jadi ini adalah jawaban dari doa yang diam-diam ia panjatkan setiap malam. Bisa jadi ada hati yang hampir menyerah. Lalu Allah menenangkannya melalui satu video yang kalian bagikan. Betapa indahnya jika kita menjadi jalan datangnya hidayah bagi orang lain. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita benar-benar menutup perjalanan ini, saya ingin bertanya kepada kalian. Dari seluruh pembahasan tentang rahasia dalam salat ini, bagian mana yang paling menyentuh hatimu? Apakah tentang napas? Tentang takbir yang menghancurkan dunia? Tentang sujud yang meleburkan ego? Ataukah tentang bagaimana membawa cahaya salat ke dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan di kolom komentar. Mari kita saling berbagi rasa dan saling menguatkan dalam perjalanan menuju Allah. Karena terkadang, satu kalimat sederhana dari saudara seiman bisa menjadi penguat bagi hati yang sedang rapuh. Sahabat, mari kita akhiri perjalanan ini dengan sebuah doa sederhana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita. Semoga Allah menghidupkan salat kita. Semoga Allah menjadikan setiap sujud kita sebagai jalan pulang menuju rahmat-Nya. Semoga cahaya terus menerangi langkah hidup kita hingga akhir hayat nanti. Dan semoga ketika ajal menjemput suatu hari nanti, kita dipanggil pulang dalam keadaan hati yang penuh cinta kepadanya. Sahabat yang kucintai karena Allah, ingatlah selalu, setiap napasmu adalah pemberiannya, dan setiap salat adalah kesempatan